Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat duduk. Selamat pagi Mahmuda. Selamat pagi Bapak. Perkiraan nih kenapa Mahmuda kesini? Apakah ada perlu? Ada masalah? Saya cerita Pak. Kira-kira mungkin Bapak bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan keraguan dalam diri saya ini Pak. Perkiraan nih masalah seperti apa? Apakah percintaan, keluarga atau ekonomi? Eh, Keluarga sih Pak yang merangkap ke pendidikan juga. Sebelum kita memulai, Bapak mau ngasih tahu nih, di BK ini ada asas, yaitu asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang Mahmuda ceritakan itu sangat tersimpan. Cuma Bapak sama Mahmuda yang tahu. Ditambah lagi di sini ada asas keterbukaan, yaitu Bapak tidak memaksa Mahmuda mau bercerita. Itu tergantung Mahmuda. Iya Pak. Apakah Mahmuda ingin tetap mau bercerita? Iya mau Pak. Ditambah di sini ada kita mempunyai kontrak, yaitu konselingnya mungkin sekitar 20 menit. Kira-kira itu cukup. Nanti kalau tidak cukup, kita lanjut ke minggu depan. Apakah Bapak setuju? Ya Pak, setuju. Sepertinya waktu segitu cukup dan semoga kita bisa mengoptimalkannya ya. Ya. Perkiraan nih, cerita seperti apa yang mau Bapak ceritakan? Jadi Pak, saya ini kan sebenarnya anak desa yang dibawa tante saya ke kota dengan tujuan pendidikan saya ini lebih bagus lagi. Di kota. Ya, dan bersekolah di kota. Tapi permasalahannya di sini tante saya mau saya sekolah di SMA dan saya sendiri mau di SMK. Alasan tante saya mau saya sekolah di SMA itu karena menurut dia kalau sekolah SMA nanti lulusnya itu lebih umum, lebih ke bisa di perkantoran atau seraba macam. Kalau di SMK kan sudah kayak khusus ya, kalau misalnya saya milih perawat ya di perawat aja. Kalau saya nggak ngelanjutin kuliah di bidang lain ya nggak mungkin gitu Pak. Jadi menurut Bapak dari cerita Mahmuda itu ada dua hal yang bertentangan. Yang pertama, Mahmuda ingin masuk SMK, tetapi Mahmuda pun tidak bisa menolak kemauan tante. Seperti itu kan? Iya Pak. Bapak mau tanya nih, perkiraan apakah Mahmuda pernah menolak keinginan tante sebelumnya? Sejauh ini tidak pernah Pak. Apa yang beliau mau selalu saya ikuti kecuali hal ini. Tapi itu pun saat ini saya sebenarnya kan kelas satunya di SMA, yaitu di sekolah ini. Artinya saya tidak menolak, tapi dalam hati saya selalu berkata saya mau pindah sekolah aja nih, saya nggak betah nih sekolah di sini karena bukan bidang saya banget gitu. Ditambah lagi kamu tidak enak sama tante kamu kan? Iya Pak, karena di lain sisi juga ibu saya selalu pesan bahwa kalau apa-apa jangan ngelawan kemauan tante, karena menurut dia dengan saya nurut dengan tante saya berarti saya berbakti dengan tante saya dan berbakti juga dengan ibu saya Pak. Sebenarnya ya, dari cerita Mahmuda, kalau Bapak memposisikan diri sebagai Mahmuda, Bapak pun akan bingung. Yang satu tante, yang satu kemauan Bapak. Jadi perkiraan nih, Mahmuda ini mau bagaimana ke depannya? Sebenarnya saya sih mau Pak dengan Berubah. ya mau berubah lebih baik, mau mendapatkan cita-cita saya sekolah di SMK. Yang menurut saya kalau saya sekolah di SMK dengan passion saya, dengan bidang yang saya sukai, otomatis nanti saya belajarnya semangat dan hasilnya pun mungkin akan baik di karir saya ke depannya. Jadi kan Bapak ada dengar Mahmuda mengatakan bahwa Mahmuda berbakti kepada tante sama berbakti kepada orang tua. Ya Pak. Namun apabila Mahmuda menolak keinginan Mahmuda, apakah itu termasuk berbakti kepada orang tua? Tidak juga sih kayaknya Pak. Kan kalaunya saya menolak tapi
dalam hal baik dan bisa membawa hal yang lebih baik lagi dengan kesukaan saya, kayaknya orang tua bisa lebih bangga Pak kalau saya bisa membuktikannya. Jadi sebenarnya Mahmudah ini mempunyai dua hal yang berbeda, Ya, yaitu tadi yang sudah Bapak bilang, Mahmudah ingin masuk SMK, tetapi Tante ingin masuk SMA. Nah, bagaimana kalau kita bermain dialog, yaitu kursi kosong, di mana di situ ada dua peran. Yang pertama di situ Mahmudah mengikuti kemauan Tante. Yang kedua, Mahmudah menolak kemauan Tante, yaitu dengan memaksakan kehendak sendiri. Apakah Mahmudah mau? bisa Pak, boleh. Kalau sekarang, Ya, sekarang Mahmudah duduk yang senyaman mungkin. begini Pak. Bukan nyaman Mahmudah. Apakah sudah siap? Ya, Relax. Sudah? ya Pak. Sekarang Mahmudah bayangkan dan katakan apa yang mau Mahmudah katakan ketika Mahmudah menuruti kemauan Tante, yaitu masuk SMA. Tante, sebelumnya maaf ya, udah mau jujur nih, sebenarnya udah mau SMK Tante, tapi udah tidak berani mengatakannya karena tidak enak dengan Tante, dan juga dengan sekarang saya sekolah SMA, saya merasa pelajaran ini tidak semuanya masuk pada otak saya Tante. Saya sering merasa sedih, melamun, sulit menyelesaikan diri, sulit menyerap pelajaran. Jadi sebenarnya saya memiliki keinginan kalau boleh Tante saya pindah sekolah. Perkiraan nih dari pernyataan Mahmudah tadi, bagaimana tanggapan Tante yang mengetahui Mahmudah jujur seperti tadi? Dan kenapa kamu tidak jujur dari awal dengan kemauan? Padahal kan kalau kamu berbicara baik-baik dengan Tante, bisa menjelaskan dengan baik kenapa kamu pilihan itu, Tante pasti mau mengikuti kemauan kamu asal kamu bersungguh-sungguh dengan pilihanmu itu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu mau pindah sekolah, boleh kok. Nanti kita urus sama-sama ya, dan mulai sekarang Tante harap kamu bisa berkata atau membicarakan apa yang kamu inginkan dengan baik ya dengan Tante, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman atau hal yang tidak Tante ketahui dengan diri kamu sehingga membuat kamu merasa terkekang. Cukup sampai situ dulu lah. Itu masih proses yang pertama. Nanti kita akan lanjut lagi kepada proses yang kedua. Nah, jadi menurut Bapak, ketika kamu jujur, itu hati kamu lebih tenang dan kamu akan mengetahui apa yang ingin Bapak kamu sampaikan. Sekarang kita masuk ke proses kedua. Apakah Mahmudah siap? Siap Pak. Di sini Mahmudah berperan sebagai tante yang tidak menyetujui kemauan kamu dan kamu memaksakan itu. Coba sebentar. Mahmudah, kenapa kamu malas-malasan belajar? Padahal kan kamu sekolah di sekolah yang sudah favorit, biayanya mahal, bayar SPP-nya mahal. Kenapa kamu menyanyiakan kesempatan ini? Apakah kamu tidak kasihan dengan Tante? Kenapa sih kamu masih nekat mau sekolah SMK? Bahkan Tante dengar kamu mau ngurus pindah sekolah sendiri. Lalu bagaimana tanggapan kamu dari perkataan tersebut? Maaf ya Tante, bukannya aku lancang, tapi aku mau dengan kemauanku sendiri. Soalnya selama aku SMA ini jujur aja, aku tuh gak bisa nyerap pelajaran Tante dengan baik. Kadang aku cuma ngelamun, kadang aku saat pelajaran cuma coret-coret buku aja, nggak tahu harus gimana karena
Nah, itu kuncinya. Jadi kesimpulan Bapak, setelah tadi kita melakukan kursi kosong, kamu itu harus lebih jujur dan kamu itu jangan menutup apa kemauan kamu. Selama itu baik, maka sampaikanlah kepada kamu. Pikiran nih, bagaimana perasaan anak muda setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah lumayan lega sih Pak, lumayan membantu dan memberi solusi untuk apa yang saya lakukan nantinya Pak. Sudah lebih 20 menit nih kayaknya. Nggak apa-apa ya, sudah Bapak akhiri. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat. Dan kalau mau mudah cerita lagi, bisa lagi dengan Bapak kesini. Iya Pak, terima kasih ya sudah mau mendengarkan cerita saya dan memberikan saya solusi. Semangat ya.